Klub Liga Inggris Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer tahun 2025. Setan Merah dikabarkan akan fokus mengejar tanda tangan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Pitchages, Manchester United berminat untuk mengamankan Jonathan Tah karena rekam jejaknya yang apik. Beberapa tahun terakhir ia menjadi dinding yang tangguh untuk lini pertahanan Leverkusen. Ia membantu di Workshop memenangkan gelar Bundesliga pertama mereka di musim lalu. Ia juga kini menjadi sosok yang diandalkan Julian Nagelsmann di timnas Jerman. Jadi ia dinilai bisa memberikan dampak yang bagus untuk lini pertahanan Manchester United. Selain karena performanya yang apik, MU punya motif lain mengapa mereka ingin merekrut Jonathan Tah. Bek 28 tahun itu kontraknya habis di Bayer Leverkusen pada musim panas nanti. Ia dikabarkan sudah mantap untuk cabut dari Bayer Leverkusen sebagai free agent. Mendapatkan backtop secara gratisan adalah kesempatan yang tidak mau dilewatkan MU. Jadi mereka dikabarkan akan berjuang meyakinkan sang bek agar mau pindah ke Old Trafford. Ada gosip baru seputar masa depan Anthony. Sang winger dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Manchester United. Menurut laporan United District, Anthony mulai resah dengan kondisinya di Manchester United. Di musim ini jam bermainnya tergolong sangat minim. Ia kalah saing dari Alejandro Garnacho dan Amad Diallo di skuad Setan Merah. Anthony merasa situasi ini akan membahayakan karirnya, sehingga ia memutuskan untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Anthony mengagendakan untuk bertemu dengan Ruben Amorim dalam waktu dekat ini. Ia ingin mendengar rencana sang manajer untuknya. Ia ingin melihat apakah ia akan diberikan kesempatan bermain atau tidak di Manchester United. Jika ia tidak mendapatkan jaminan jam bermain, Anthony meminta sang manajer untuk melepaskannya di tahun 2025 mendatang. Mantan bek Manchester United Phil Jones memperingatkan skuad Setan Merah untuk beradaptasi dengan skema 3 bek seperti yang biasa dimainkan Ruben Amorim. Bakal sulit. Bermain dengan formasi 3 bek ini ternyata sudah pernah dirasakan oleh Phil Jones saat masih di Manchester United. Tepatnya saat United ditangani oleh pelatih asal Belanda juga Louis van Gaal. Phil Jones mengatakan, mengubah formasi dari 4 bek ke 3 bek itu tidaklah mudah. Pemain harus dilatih intensif agar tidak meninggalkan celah khususnya di lini belakang. Phil Jones menegaskan adaptasi dengan perubahan formasi itu memang bakal sulit. Namun ia meminta para pemain MU agar tetap optimis. Ia juga meminta hal yang sama kepada fans United. Tak lupa, Phil Jones semua pendukung berada di belakang Ruben Amorim. Ada kabar terbaru terkait Erik ten Hag. Mantan pelatih Manchester United itu dilaporkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Ilmi Sagero melaporkan bahwa Erik ten Hag berpotensi kembali cepat ke dunia kepelatihan. Ia dikabarkan menjadi kandidat baru manajer AS Roma. Mereka baru-baru ini memecat Ivan Juric. Sang pelatih dipecat setelah menangani Ilupi sekitar 12 pertandingan saja. Manajemen Roma dikabarkan membutuhkan manajer teruji untuk menjadi juru taktik mereka. Itulah mengapa ten Hag dinilai jadi opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan tersebut, AS Roma benar-benar serius untuk menjadikan Erik ten Hag menjadi manajer mereka. Mereka dikabarkan sudah mengontak sang pelatih. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk mempekerjakan sang pelatih. Saat ini proses diskusi sedang berlangsung. Mereka berharap Erik ten Hag mau menjadi bos mereka yang baru. Ada informasi menarik terkait Mason Mount. Playmaker Manchester United itu dilaporkan akan menjadi pemain kunci di era Ruben Amorim. Menurut laporan dari The Sun, Amorim akan banyak mengandalkan Mason Mount dalam skema permainannya. Seperti yang sudah diketahui, Amorim akan menerapkan skema 3 bek di timnya. Nantinya ia butuh gelandang serang yang serba bisa, karena ia terkadang akan memainkan skema 3-4-3 atau 3-4-2-1. Kebetulan Mason Mount bisa menjadi di belakang striker dan juga bisa bermain di sektor sayap. Itulah mengapa Amorim akan mengandalkan sang playmaker di timnya.
Namun Amorim hanya bisa mengandalkan Mason Mount jika sang playmaker bisa fit sepanjang musim. Sejak bergabung dari Chelsea, Mason Mount kerap mengalami cedera, sehingga ia minim kontribusi untuk Setan Merah sejauh ini. Alhasil ia meminta Mason Mount untuk meningkatkan kebugarannya di sisa musim ini agar ia bisa dimaksimalkan oleh sang pelatih. Presiden Sporting Lisbon Frederico Varandas buka suara terkait spekulasi Victor Gyökeres pindah ke Manchester United di tahun 2025. Ia mengaku bahwa ia tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Dalam wawancaranya, Varandas mengaku bahwa timnya tidak punya kuasa untuk menahan kepergian Gyökeres ke MU. Selama MU bersedia membayar klausul rilis sang striker, maka Gyökeres bisa pindah di Old Trafford. Namun, Presiden Sporting Lisbon itu menegaskan bahwa Gyökeres tidak bisa bergabung dengan MU di musim dingin nanti. Setan Merah setidaknya harus menunggu hingga musim panas 2025 untuk bisa mengamankan jasa sang striker. Manchester United harus siap uang cukup banyak untuk mengamankan striker 26 tahun tersebut. Gyökeres dikabarkan memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro yang harus ditebus dari Sporting Lisbon. Ada bocoran informasi terkait era Ruben Amorim di Manchester United. Pelatih asal Portugal itu diklaim akan langsung memainkan skema 3 back di Manchester United. Dilansir Fabrizio Romano, ada satu hal yang menjadi fokus Amorim dalam beberapa pekan ke depan. Ia akan mengubah skema permainan Manchester United menjadi 3 back. Menurut laporan tersebut, Amorim sudah memantapkan hati untuk menerapkan skema 3 back di Manchester United. 3 tahun terakhir, MU punya pakem 4-2-3-1 bersama Erik ten Hag. Namun Amorim menilai skema itu tidak bisa mengakomodir gaya bermain yang ia inginkan. Itulah mengapa ia akan langsung menerapkan skema 3 back agar MU bisa bermain sesuai dengan ia inginkan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim langsung mengimplementasikan skema 3 back di skuad Manchester United. Saat ini ia dan tim pelatihnya mulai membeberkan skema tersebut dengan pemain-pemain MU yang tidak membela tim nasional mereka di jeda internasional kali ini. Nantinya ketika para pemainnya sudah berkumpul semua, ia akan mengintegrasikan para pemain tersebut dalam skema 3 back. Mantan gelandang Arsenal Paul Merson mengingatkan para pemain MU bahwa kehadiran pelatih baru Ruben Amorim bisa membawa perubahan besar dalam skuadnya. Menurut Merson, hanya Kapten Bruno Fernandes yang diprediksi aman. Amorim biasa memainkan formasi 3-4-3. Merson menyatakan bahwa Amorim kemungkinan akan mempertimbangkan untuk melepas banyak pemain yang tidak cocok dengan rencana strateginya. Amorim berasal dari Portugal. Paul Merson meyakini Amorim akan tetap mempertahankan Bruno Fernandes sebagai pemain kunci dalam formasi barunya. Mantan striker Manchester United Teddy Sheringham memberikan pendapatnya soal Ruben Amorim. Ia percaya Amorim dapat membawa dampak langsung di Old Trafford. Sheringham menyambut baik kedatangan Amorim di Old Trafford. Ia yakin pria asal Portugal tersebut bisa memberikan dampak langsung di Manchester United dengan filosofi menyerangnya. Amorim telah berhasil memenangkan sejumlah gelar selama menangani Sporting Lisbon. Sheringham percaya Amorim memiliki potensi besar untuk meraih 3 trofi di klub barunya pada musim ini. Jika para pemain mulai tampil 100%, Anda bisa melihat dia mendapatkan kontrak baru dengan cepat. Amorim bisa saja memenangkan 3 trofi musim ini, dan performa yang baik akan memberinya kredibilitas untuk mendorong perekrutan pemain pilihannya sendiri pada musim panas nanti, ujar Sheringham.